Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi keempat, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang supervisi pendidikan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Jody Pranata, yang kedua Alfia Sani, yang ketiga Novi Setiani, dan yang keempat Walijah. Mata kuliah Administrasi Pendidikan, materi supervisi pendidikan, dosen pengampu D.R. Rasmalina, Magister Pendidikan. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah SMA. Pemaparan materi, tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara supervisi dengan inspeksi. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip supervisi. Yang keempat, menjelaskan regulasi pengawas sekolah. Supervisi. A. Pengertian supervisi. Supervisi pendidikan adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran ke arah yang lebih baik dengan jalan memberikan bimbingan dan pengarahan. Pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. 1. Kimberly Willis, 1967. Supervisi adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran secara lebih baik. Selanjutnya, dalam buku yang sama, ia memandang bahwa supervisi adalah segenap aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan pengajaran pada semua tingkatan organisasi sekolah. Yang kedua, Baharudin, 1998. Melalui kegiatan supervisi, segala faktor yang mempengaruhi terhadap faktor pembelajaran dianalisis, dinilai, dan ditentukan cara pemecahannya, sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, Wilson DKK, 1969. Dalam bukunya Sociology of Supervision, mengemukakan bahwa supervisi adalah ilmu pengetahuan dan seni untuk membantu merancang lingkungan belajar dengan menerapkan keterampilan hubungan antar manusia, proses kerja kelompok, kepemimpinan, administrasi personil, dan penilaian. 4. Sujana, 2000. Supervisor adalah menampilkan gaya tersendiri dalam berkomunikasi, berdiskusi, menerima saran, menganalisis, berhubungan dengan orang lain, memandang berorientasi ke dunia luar, dan memberi arahan kerja. 5. Suherman DKK, 1988. Supervisi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan bantuan teknis kepada pelaksana pendidikan dalam melaksanakan tugas yang telah diserahkan kepadanya. 6. Sujana, 2000. Supervisi adalah kemampuan pimpinan, dalam hal ini kepada sekolah, dan supervisor fungsional sangat membantu bagi kelancaran program pembinaan di lingkungan sekolah, memberikan pengarahan, semangat, dan dorongan kepada mereka untuk meningkatkan proses pembelajaran. 7. Harold P. Adam dan Frankie G. Dinky. Supervisi adalah sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajar dan perbaikannya mengenai proses pembelajaran termasuk segala faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan antara supervisi dengan inspeksi. B. Perbedaan antara supervisi dan inspeksi. 1. Pengertian supervisi. Supervisi merupakan kegiatan pengawasan dengan fokus utama melakukan penilaian pelaksanaan kaidah-kaidah keilmuan dalam bentuk konsep dan teori yang melandasi pekerja profesional. Yang kedua, prosedur supervisi dilakukan sebagai berikut: membangun relasi dan yang akrab, menentukan sarana supervisi, proses observasi, analisa hasil pengamatan bersama guru, personil konferensi dibicarakan dengan teman, solusi alternatif atau pemecahan. 1. Pengertian inspeksi. Inspeksi merupakan kegiatan pengawasan dengan fokus utama melakukan pemeriksaan keterlaksanaan peraturan yang bersumber pada undang-undang, peraturan pemerintahan, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah, pedoman kelembagaan, dan sejenisnya. 2. Inspeksi. Prosedur inspeksi. Adapun prosedur inspeksi,
1. Mempelajari standar norma dalam hal ini rujukan peraturan yang akan diperiksa pelaksanaannya. Misal mengenai peraturan materi tentang ketentuan pengelolaan berbagai program di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau peraturan dengan mengenai pengelolaan bantuan operasional sekolah. 2. Melakukan kunjungan pemeriksaan dengan fokus mempelajari kesesuaian atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. 3. Menentukan dan mengidentifikasi secara terperinci butir-butir penyimpangan disertai rujukan buktinya. 4. Mengidentifikasi dan merujuk temuan berupa penyimpangan yang terjadi. 5. Merumuskan rekomendasi perbaikan dan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan atau kelengkapan dokumen saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Walijah. Kepadanya dipersilakan. Prinsip-prinsip supervisi. C. Prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu prinsip fundamental atau dasar, fundamental atau basis prinsipal. 2. Prinsip praktis. 1. Prinsip fundamental, dasar atau fundamental atau basis prinsipal. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasarkan atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat, serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita. Sehingga, bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengalaman sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. 2. Prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman, seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari, mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. A. Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Adapun prinsip supervisinya, A. Supervisi harus konstruktif dan kreatif. B. Supervisi hendaknya lebih berdasarkan pada sumber-sumber kolektif dari kelompok dari usaha-usaha supervisor sendiri. C. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional daripada atas dasar hubungan pribadi. D. Supervisi harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan dan dipimpin. E. Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman lahir dan batin pada diri guru. F. Untuk menghadirkan perasaan aman tersebut, supervisor perlu menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan tekanan-tekanan dan perasaan kurang dalam diri guru. G. Supervisi hendaklah progresif. Supervisor sebaiknya memberikan pembinaan yang sifatnya membangun dan dilaksanakan secara bertahap. H. Supervisi hendaknya memperhatikan kesejahteraan guru-guru, para karyawan pendidikan, dan hubungan baik antara mereka. I. Supervisi harus didasarkan kepada keadaan yang real dan sebenarnya. Supervisi akan lebih efektif jika dimulai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan keadaan yang diduga-duga. J. Supervisi hendaklah sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. K. Supervisi hendaklah objektif dan sanggup mengevaluasi diri. Prinsip positif di atas dilengkapi oleh Swetopo dan Suemanto 1988 sebagai berikut. A. Supervisi hendaknya selalu memperhitungkan kesanggupan dan sikap-sikap orang yang disupervisi. Selain itu, supervisi yang dilaksanakan hendaklah mempertimbangkan kesanggupan orang yang disupervisi. Supervisor harus mengenai orang-orang yang disupervisinya, sifat-sifat, kemampuan atau kelebihan, kelemahan atau kekurangan, serta sikap mereka masing-masing. B. Supervisi bersifat kooperatif dan mengikutsertakan anggota dalam pelaksanaan supervisi. Antara supervisor dan guru terjalin kerjasama agar semua program dapat dilaksanakan dengan baik.
C. Semua guru memerlukan dan berhak atas bantuan supervisi. Supervisor tidak boleh pilih kasih dalam memberikan supervisi, sebab semua guru mempunyai hak atas bantuan supervisi. D. Supervisi hendaknya sesuai dengan kebutuhan individu personil di sekolah. E. Supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah. Hubungan sesama anggota sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan. Karena itu, jika terdapat hubungan yang kurang baik antara sesama anggota, maka supervisi perlu memperbaiki sikap dan hubungan tersebut lewat supervisi. F. Efektivitas supervisi hendaknya dinilai secara periodik oleh para peserta. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program supervisi. Supervisor perlu menyadari bahwa evaluasi tersebut tidak hanya Sayhartian 1981 juga mengemukakan prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut. A. Ilmiah atau sintetik. Supervisi hendaknya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Ini berarti pelaksanaan supervisi itu bukan sehendaknya hati supervisor saja. B. Demokratis. Supervisi dalam melaksanakan supervisi hendaknya menjunjung tinggi atas musyawarah. C. Kooperatif. Dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terdapat kerjasama di antara staf sekolah. Kerjasama diarahkan kepada pengembangan usaha bersama dalam rangka meningkatkan. D. Supervisi bukan dilakukan dengan instruksi tetapi atas dasar kreativitas dan inisiatif guru sendiri, di mana supervisor hanya memberikan dorongan agar terciptanya situasi belajar menjadi sangat baik. Prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Adapun prinsip supervisinya, Swetopo dan Swemanto 1988 mengungkapkan beberapa prinsip negatif supervisi, yaitu A. Supervisi tidak boleh bersikap otoriter. B. Supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan para guru. C. Supervisor bukan inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang telah diberikan dilaksanakan atau tidak. D. Supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih dari guru-guru oleh karena jabatannya. E. Supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara-cara guru mengajar. F. Supervisor tidak lekas kecewa bila ia mengalami kegagalan. E. Supervisi dilakukan dengan suasana terbuka, tidak bersembunyi-sembunyi, tetapi dengan cara terus terang melalui pemberitahuan baik resmi maupun tidak resmi, sehingga guru yang disupervisi sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa akan disupervisi. F. Supervisi bukan hanya tertuju kepada suatu atau lebih unsur yang ada di sekolah, tetapi meliputi guru, kepada kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan objeknya meliputi kurikulum, sarana pembiayaan, kesiswaan, kegiatan humas, dan tata laksana. Adapun ayat Al-Quran yang sedikit menyangkut tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Asyr pada ayat 13 yang artinya Aidis bin Amr ketika ia masuk kepada Ubaidillah bin Ziyad berkata, "Hai anakku, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
sejahat-jahatnya perintah, yaitu yang kejam, otoriter, maka janganlah kau tergolong pada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jody Pranata. Kepadanya dipersilakan. Banyak banget, Masya Baik, saya akan menyampaikan materi tentang regulasi pengawas, yaitu D. Regulasi pengawas sekolah. 1. Pengertian pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah pengawasan pendidikan menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan, terutama guru yang bertujuan pada perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran, dan tujuannya adalah untuk mengukur perkembangan dalam usaha mencapai tujuan. Mutlak perlu adanya pengawasan atau supervisi, dan untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya perlu supervisor memberikan bimbingan dan penyuluhan pendidikan dan pengajaran nomor 12 tahun 1945 bab SFI 1 pasal 27 yang berbunyi, pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberi pimpinan kepada guru untuk mencapai kesempurnaan dalam pekerjaannya. 2. Tugas pengawas sekolah. Berkaitan dengan MBS, ada 7 kemampuan dasar yang harus dimiliki pengawas sekolah dalam membina kepala sekolah, yaitu 1. Membantu penyusunan rencana pengembangan sekolah, termasuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, arah dan strategi kebijakan internal dan program kerjanya. 2. Memantau pengelolaan sistem kode etik dan tata laku semua subjek pendidikan, meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa atau peserta didik. 3. Memfasilitasi pengambilan keputusan demokratis, partisipatif, dan kolektif. 4. Membimbing pengembangan kurikulum dan silabus secara dinamika dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan pencapaian peningkatan mutu pendidikan. 5. Memantau pelaksanaan program pendidikan berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan yang memperhatikan baik unsur masukan, proses, dan hasil atau output pendidikan. 6. Mengarahkan pendelegasian dan pendistribusian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional dan konsisten. Dan 7. Mendorong pengelolaan seluruh. 7. Kesimpulan. Secara etimologis terdiri dari kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi kesimpulan dari materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Kesimpulan 1. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melakukan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dengan usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kedua, perbedaan antara supervisi dengan inspeksi. Supervisi merupakan kegiatan pengawasan dengan fokus utama melakukan penilaian keterlaksanaan kaidah-kaidah keilmuan dalam bentuk konsep dan teori yang melandasi pekerjaan profesional, sedangkan inspeksi merupakan kegiatan pengawasan dengan fokus Inspeksi merupakan kegiatan pengawasan dengan fokus utama melakukan pemeriksaan keterlaksanaan peraturan yang bersumber pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah, dan pedoman kelembagaan dan sejenisnya. Yang ketiga, yaitu dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisor harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya, yaitu 1. Atau A. Prinsip fundamental atau dasar fundamental atau basic principle, dan B. Yaitu prinsip praktis. Yang keempat, yaitu adapun tujuan dari supervisi pendidikan adalah yang pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah.
dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf dan kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Kesimpulan yang kelima yaitu pengawasan sekolah adalah pengawasan pendidikan menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan, terutama guru, yang bertujuan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran, dan tujuannya adalah untuk mengukur perkembangan dalam usaha mencapai tujuan. Mutlak perlu adanya pengawasan supervisi, dan untuk mencapai tujuan perbaikan-perbaikan perlu supervisor memberi bimbingan dan penyuluhan, guidance dan coaching. Lanjut, fungsi yang keenam yaitu fungsi dari pengawas sekolah dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas. Pengawas hendaknya berperan sebagai 1. Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. Yang kedua, inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. Yang ketiga, konsultan pendidik di sekolah binaannya. Yang keempat, konselor bagi kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah. Dan yang terakhir, motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.